Shalom, puji Tuhan saudara yang kekasih. Ketemu lagi dalam ibadah kita saat ini. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan saudara yang kekasih. Mari senantiasa kita buka hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita untuk senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita undang hadirat Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kita yang berkata, hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hati kami tenang berada dekat-Mu, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah tujuan kami anak-anak-Mu, sehingga kami terus mencari perkenan-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam Kau Tuhan Yesus kami memperoleh ketenangan di tengah-tengah kehidupan kami ini, Bapa. Terpujilah nama-Mu atas setiap kekuatan kesehatan yang sudah Kau percayakan kepada kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mau taat dan setia kepada Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk boleh menguatkan kami di dalam perjalanan kami Tuhan Yesusku. Biarlah senantiasa Engkau yang akan mengurapi dan menolong kami satu persatu dimanapun kami semuanya berada. Terima kasih Tuhan, berkaryalah, beracaralah Tuhan dalam ibadah kami ini. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga tamatnya ibadah kami. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Maka setiap orang mendengarkan bersama dengan kami beribadah, lawatlah mereka Tuhan. Engkau jawaban di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan buka hati kami dan kami akan mendengarkan benih-benih firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudara yang kekasih. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan, ya. Amen. Lebih banyak lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja saudara yang kekasih, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang kedua. Saudara yang kekasih, di sana dikatakan, haleluya.
Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin, Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih ya, ini adalah perkataan Nabi Tuhan kepada Asa, saudaraku yang kekasih. Nabi Tuhan Asaria, saudaraku bin Obed, ya, menyampaikan pesan Tuhan kepada Asa, saudaraku yang kekasih. Dia sampaikan, saudaraku, pesan Tuhan ini kepada Asa. Saudaraku, dikatakan di sana, ya, bila mana kamu mencari Tuhan, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Dan Raja Asa mendengarkan perkataan Nabi Tuhan Asaria itu, saudaraku yang kekasih. Ya, setelah senantiasa dia mendengarkan, setelah senantiasa Nabi Tuhan berkata kepada Raja Asa ini, saudaraku, langsung dia mengambil posisi, dia mendengarkan suara Nabi ini, saudaraku kekasih. Ya, juga kita anak-anak Tuhan, ya, banyak pesan-pesan Tuhan yang sudah kita dengarkan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, ya, saudaraku yang kekasih. Ya, mungkin salah satunya supaya kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Mungkin salah satunya supaya kita tekun mencari perkenangan Tuhan. Mungkin salah satunya supaya kita taat menanti kedatangan Tuhan yang sebentar lagi akan menjemput kita. Saudaraku, itu adalah suatu perkataan-perkataan anak-anak Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan menjadi penyambung lidah Allah, saudaraku. Begitu juga Raja Asa ini, saudaraku, dia dengarkan itu apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan Asaria bin Obed itu, saudaraku yang kekasih, ya. Saudaraku yang kekasih, kenapa harus didengarkan? Karena ada akibat kalau kita senantiasa tidak mendengarkan Tuhan ataupun Nabi Tuhan yang Tuhan percayakan. Akibatnya, saudaraku, di dalam Yeremia 2 ayat 13 dikatakan, ya. Yeremia 2 ayat 13. Bacakan dulu. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Haleluya. 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Ya, saudaraku, ya. Bangsa Israel, saudaraku yang kekasih, ketika itu meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia bagaikan, siapa yang meninggalkan Tuhan bagaikan kolam yang bocor, saudaraku yang kekasih, ya. Kolam yang bocor ini, saudaraku yang kekasih, sekalipun dia memiliki berkat-berkat yang ada, kalau tidak mencari perkenangan Tuhan, akan terjadi kebocoran. Lewat apa? Mungkin itu lewat penyakit, mungkin lewat pertengkaran daripada anak-anaknya, mungkin lewat perselisihan. Ada banyak cara-cara yang senantiasa untuk menggerogoti berkat yang ada itu tadi. Karena kenapa? Dia tidak mencari perkenangan Tuhan. Bagaikan kolam bocor, terus mengalir berkat yang ada itu, saudaraku yang kekasih, tidak bisa bertahan. Kenapa? Tidak mengandalkan Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, saudaraku yang kekasih. Maka perlu dikatakan, saudaraku yang kekasih, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Bagaikan Asa ini mendengarkan Nabi, saudaraku, Asaria bin Obed. Dia dengarkan itu perkataan, kalau kau cari Tuhan, maka dia akan bisa kau temui. Tetapi kalau kau tinggalkan, maka Tuhan akan meninggalkan engkau. Didengarkannya itu. Begitu juga kita, kalau kita mencari perkenangan Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita, saudaraku, sedikit pun berkat, bisa senantiasa berkat ini membuat kelimpahan bagi kita. Haleluya. Ada rasa kepuasan, ada rasa kecukupan, saudaraku. Sekalipun banyak harta, kalau engkau tidak disertai dengan rasa takut akan Tuhan, senantiasa membuat, saudaraku yang kekasih, ya, bagaikan kolam yang bocor, saudaraku. Maka Tuhan ingatkan kita di dalam Yeremia ini, saudaraku yang kekasih, supaya kita menjadi anak-anak yang penurut kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kalau kita senantiasa tidak mendengarkan suara Tuhan ataupun senantiasa nabi-nabi Tuhan, ya, kalau kita meninggalkan, apa akibatnya? Di dalam senantiasa Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 dikatakan. Ibrani, saudaraku, ya, dikatakan di dalam Ibrani, saudaraku yang kekasih, bagaimana? Bacakan dulu 16-17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu,
Ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Haleluya. Sudah kita tahu bagaimana kisah daripada Esau dan Yakub ini, saudaraku yang kekasih ya. Esau ini suka di padang, saudaraku. Dia meninggalkan kemah, dia suka memburu, dia suka di luar, saudaraku yang kekasih ya. Mungkin ada banyak orang senantiasa ya suka di luar sana ya, memburu uang, memburu kesuksesan, memburu jabatan, memburu kehormatan, saudaraku yang kekasih ya. Lihatlah saudaraku apa yang terjadi di dalam Esau ini, saudaraku yang kekasih ya. Ketika dia dengan senantiasa menganggap rendah hak kesulungan itu, dia langsung menjualnya kepada si Yakub. Oleh karena apa? Nafsunya rendah, oleh karena sepiring kacang merah, saudaraku yang kekasih, dia tidak bisa menahan nafsunya, dia jual itu dengan gampang. Dia anggap rendah itu hak kesulungan itu, saudaraku, sehingga senantiasa ada pun kesempatannya, tidak ada lagi kesempatan untuk mencari hak kesulungan itu kembali balik sama dia, saudaraku yang kekasih. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Dia dengan rendah memandang hak kesulungan itu ya. Amen. Ada banyak orang Kristen, saudaraku yang kekasih, dia menganggap rendah itu ibadah itu, dia menganggap rendah itu untuk taat kepada Tuhan, perintah-perintah Tuhan dia anggap itu sepele, saudaraku, sehingga dia lebih mementingkan hidupnya di luar sana, lebih mementingkan kehidupan dagingnya supaya berpoya-poya, mungkin pesta pora, mungkin kemabukan, hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan, keinginan daging, saudaraku yang kekasih, sehingga tidak menganggap bahwa ibadah itu adalah suatu keharusan bagi hidupnya, sehingga dia lebih enak rasanya tinggal di luar bagaikan Esau ini, saudaraku yang kekasih. Tetapi lihatlah Yakub, saudaraku yang kekasih, dia adalah orang yang suka di kemah. Artinya dia adalah orang yang suka tergembala, dia adalah orang yang suka mencari rumah Tuhan. Kesukaannya adalah di rumah Tuhan. Amen. Daripada dia hidup di luar, dia lebih memilih untuk hidup di kemah, untuk hidup di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sehingga Esau dikatakan, saudaraku, menjadi seorang pemburu, saudaraku, yang suka di padang. Dia hanya memburu yang penting dalam daging ini, sehingga ketika dia lapar, saudaraku, dia tidak bisa menahan laparnya, langsung dia mau menjual itu hak kesulungannya kepada si Yakub, saudaraku. Sehingga dikatakan di ayat ini, saudaraku yang kekasih, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, dan dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun mencucurkan dengan air mata. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Jangan sampai kepada kita, saudaraku, firman Tuhan ini, jangan sampai tertutup senantiasa kemurahan Tuhan. Selagi ada waktu ya untuk mencari perkenangan Tuhan, mari sukalah engkau tinggal di kemah seperti Yakub. Tenang, Yakub ini adalah orang yang tenang. Tetapi Esau ini adalah orang yang memburu, dia terus memburu yang penting dalam dagingnya ini. Tapi Esau adalah orang yang tenang, ya, sehingga dia dapat berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Itulah senantiasa yang kita contoh. Maka dikatakan senantiasa akibat meninggalkan Tuhan, sekalipun engkau mencucurkan air mata, kalau sudah waktunya, batas waktu yang sudah ditentukan Tuhan, nanti tidak ada lagi kemurahan itu, saudaraku. Sekalipun mencucurkan air mata, sekalipun mencucurkan darah, sekalipun, tetapi kesempatan yang indah ini masih enak kita, saudaraku, untuk bertemu dengan Tuhan. Sukalah tinggal di kemah seperti Yakub ini, saudaraku yang kekasih. Syarat supaya kita tidak ditinggalkan Tuhan, Mazmur 9 ayat 11, bacakan. Syarat supaya kita tidak ditinggalkan Tuhan, ya, Mazmur 9. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu, saudaraku kekasih, orang yang mengenal berarti kita kenal dulu Tuhan itu, ya. Kita tahu dulu siapa dia, ya. Bagaimana senantiasa kesukaannya, apa yang dia mau, kita harus selidiki itu. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengenal dia dengan benar. Oh, Tuhan itu suka dipuji, Tuhan itu suka dimuliakan, Tuhan itu suka disembah. Maka kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus kenal dulu dia, saudaraku yang kekasih. Baru dikatakan sesudah kita mengenal, harus kita percaya kepada Tuhan, ya. Karena kenapa? Supaya kita tidak ditinggalkan. Orang yang mencari dengan benar tidak ditinggalkan Tuhan, ya. Itulah cara kita kenal dulu Tuhan kita itu, bahwa dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang sangat baik, penuh kasih dan sayang. Saudaraku, harus kita tahu itu. Maka senantiasa kita boleh senantiasa sungguh-sungguh untuk mencari dia, karena kita sudah mengenal dia. Matius 2 ayat 1-2. Bagaimana orang Majus ini ketika dia mendengarkan Yesus lahir, bagaimana mereka mencari, ya.
Bagaimana mereka berusaha mengenal? Bacakan dengan cepat. Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan ke Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Haleluya. Orang Majus ini setelah mendengarkan bahwa Yesus sudah lahir, saudaraku yang terkasih, mereka berusaha bertanya-tanya, ya, di manakah raja orang Yahudi itu yang sudah dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sekalipun jarak timur itu, saudaraku yang kekasih, ke Yerusalem itu sangat jauh, saudaraku yang kekasih, ya, jauh, saudaraku yang kekasih, tetapi mereka berusaha untuk menempuh, untuk bertemu dengan Yesus karena mereka sudah mendengarkan berita kelahiran Yesus. Mereka berusaha, saudaraku, untuk, saudaraku yang kekasih, mencapai supaya mereka dapat bertemu dengan Yesus. Mungkin mereka senantiasa, ya, harus korban waktu, korban tenaga, saudaraku yang kekasih, ya, mereka harus menguras dulu, ya, bagaimana, di mana dia, kemana, harus, saudaraku, sungguh-sungguh mereka mencari. Mungkin, saudaraku, sampai di ayat 11 dikatakan mereka ketika sudah bertemu dengan Yesus, ya, yang sudah lahir itu, apa yang mereka buat? Mereka mempersembahkan korban, mereka mengambil harta bendanya untuk mempersembahkan kepada Yesus yang baru lahir itu, saudaraku kekasih. Dikatakan ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka, nah, lihat ini, tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Ya, korban harta. Sampai korban harta, saudaraku yang kekasih. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, ya. Kita harus mau senantiasa mencari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Mencari Tuhan itu lewat tenaga kita. Mencari Tuhan itu lewat waktu, korban waktu. Mungkin kalau kita beribadah, kita tinggalkan seluruh keluarga, seluruh rumah kita, seluruh harta benda kita untuk kita mencari Tuhan ke rumah Tuhan, saudaraku yang kekasih. Mungkin setelah kita udah sampai ke sana, kita harus lagi korban materi, saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan akan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan. Bagaikan orang Majus itu ketika sungguh-sungguh mereka mencari Yesus, maka bertemulah mereka, saudaraku yang kekasih. Karena kenapa? Ada kesungguhan. Walaupun timur itu jauh sampai ke Yerusalem, saudara, mereka datang dari timur untuk senantiasa berjumpa dengan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, tidak ada kelelahan dalam hidup mereka. Mereka ditanya di mana. Mereka berusaha. Ada usaha yang mereka buat untuk bertemu dengan Yesus. Ya, saudara yang kekasih, sampai hartanya pun dikorbankan untuk Yesus. Kenapa? Karena sudah lahir juru selamat. Amin. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, saudara yang kekasih. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam lagi, kita harus sungguh-sungguh. Lewat apa? Lewat kita taat beribadah. Lewat apa? Lewat kita pergi ke gereja. Lewat kita bertanya kepada anak-anak Tuhan, bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Supaya kenapa? Kita seperti Raja Asa ini mendengarkan senantiasa ketika Nabi Tuhan Asaria bin Obed itu berkata, kalau kau mencari Tuhan, bila mana kau mencari Tuhan, Dia akan berkenan engkau temui. Tetapi bila mana engkau meninggalkan, Dia akan meninggalkan engkau. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita seperti Esau, tetapi biarlah senantiasa kita sungguh-sungguh untuk mencari perkenangan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, walaupun ringkas ini firman Tuhan ini, tetapi ini untuk membawa kehidupan kita supaya kita tahu cara kita untuk bertemu dengan Tuhan. Amen. Cara kita untuk mendengarkan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, saudaraku, sampai korban harta tidak peduli. Yang penting juru selamat kita senangkan, maka senantiasa Tuhan akan melimpahkan. Amen. Bukan tambah miskin kita kalau kita mencari Tuhan, tetapi ada berkat tersendiri yang akan Tuhan siapkan bagi kita anak-anak Tuhan, asal kita tekun mencari Dia dengan setia sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kekasih. Inilah ringkasan firman Tuhan. Kita tutup di dalam doa. Puji Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini, Bapa. Bagaimana orang Majus, Tuhan, dengan serius bertanya-tanya, mereka mencari Engkau ketika Engkau mereka dengarkan sudah lahir, Bapa. Mereka berusaha, mungkin mereka korban tenaga, korban waktu, bahkan korban harta. Sudah kami lihat itu, Bapak. Ajarlah kami anak-anak-Mu ini juga, Bapakku yang baik, untuk mencari Engkau, agar tidak ada senantiasa dalih dalam kehidupan kami, tetapi kami mau serius mencari perkenangan Tuhan, Bapak. Walaupun itu harus korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, sekalipun sampai korban dengan senantiasa harta yang kami miliki. Tapi semuanya itu kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kami tahu semua
apa yang kami miliki bukan karena gagah kami Tuhan, tetapi semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Bapakku. Dimanapun kami anak-anak-Mu berada, biarlah kami semua memahami kebenaran firman-Mu ini untuk mencari Engkau lebih sungguh-sungguh lagi di tengah-tengah kehidupan ini Bapak. Supaya ketika Tuhan Yesusku masih ada kesempatan ini, kami boleh senantiasa memperoleh anugerah kasih sayang yang luar biasa daripada Tuhan. Supaya kami jangan seperti Esau Tuhan, ketika dia senantiasa mau mencari, mau meminta hak kesulungan itu lagi, mau meminta berkat itu lagi, tidak ada lagi, sebab sudah Engkau tutup Bapa yang baik dalam surga. Terpujilah Engkau Bapakku. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, belas kasihan daripada Tuhan turun bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Jaga lindungilah kami, kuasa sehat menjadi milik kami, tidak ada mara bahaya, tidak ada kecelakaan, tidak ada malapetaka Tuhan untuk mengganggu kami anak-anak-Mu, tetapi kami semuanya dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, transferkan firman-Mu lebih dalam lagi bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun kami semuanya. Kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu, penuh ucapan syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, inilah ringkasan ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati. Shalom. Dukung terus pelayanan kita ini. Jangan lupa subscribe-nya dan like saudaraku yang kekasih. Haleluya. Shalom.